DeepSeek akhirnya jadi obrolan lagi. Baru beberapa hari setelah launching. Enggak launching, launching udah lama. Tapi intinya baru beberapa hari diomongin gara-gara mereka berhasil somehow kayak menggulingkan OpenAI menjadi raja AI. Dan bagaimana mereka juga berhasil sedikit menjatuhkan saham-saham Nvidia. DeepSeek kembali menjadi omongan karena ternyata DeepSeek diduga melakukan plagiarism atau copy paste kodenya OpenAI atau meniru beberapa sistem OpenAI ke DeepSeek. Atau bahasa kerennya, DeepSeek dicurigai mencuri sesuatu dari OpenAI, dari data-data OpenAI. Nah lo kok tiba-tiba begini? Padahal kemarin-kemarin tuh kalau nggak salah si Sam Altman cukup menselebrasi bagaimana hadirnya DeepSeek dan antusiasme masyarakat terhadap AI jadi semakin naik gara-gara ada kompetitor DeepSeek. Tapi ternyata sekarang DeepSeek malah dituduh melakukan plagiarisme. Akhirnya kita dapat kasus di mana AI mencuri data AI. What a world we're living on. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama DeepSeek versus OpenAI alias ChatGPT? Jadi siapa mencuri siapa dan jadi bagiannya bagaimana dan DeepSeek sebenarnya kayak OpenAI, kayak ChatGPT. Buat kalian yang belum tahu, gue udah bahas cukup lengkap di thumbnail yang videonya kayak gini. Yang intinya DeepSeek ini adalah OpenAI versi jauh lebih murah dan beberapa orang juga mengklaim jauh lebih efisien. Nyari data lebih cepat, memberikan jawaban lebih bagus, problem solvingnya lebih keren, dan itu semua cost lebih rendah dan untuk buatnya pun jauh lebih murah. Jadi model era 1 ini bener-bener sesuatu yang menggemparkan internet karena ternyata Cina bisa buat AI yang language based kayak gini jauh lebih murah, jauh lebih efisien daripada OpenAI yang dibangga-banggakan banyak orang. Ini sebenarnya juga pukulan yang keras banget buat Amerika sebagai negara itu sendiri karena Trump baru beberapa hari menjabat itu udah ngumumin Stargate, sebuah project yang dananya billion ratus US dollar pokoknya, yang pengen gimana caranya negara Amerika itu menguasai AI sebelum negara-negara lain. Jadi bukan negara yang tahu-tahu beli AI, pakai AI terus apa-apa bikin semuanya pakai AI-an, pakai aplikasi, pakai metaverse, tapi memahami dan memproduksi, bukan sok-sokan pakai buzzword terus tiba-tiba jadi bikin ribet semuanya. Intinya Trump bilang Amerika mesti menguasai AI sebelum negara-negara yang lain. Ini dan dari pemerintah, para perusahaan-perusahaan swasta gas. Dan beberapa hari setelah itu ya nggak nyampe lama, tahu-tahu DeepSeek muncul, lebih murah, lebih efisien. Makanya ini benar-benar pukulan buat Amerika dari Cina. Nah sebenarnya si Sam Altman ini sempat bikin tweet-tweet yang kayak menselebrasi gitu loh tentang DeepSeek ini terhadap OpenAI. Wah ada kompetitor baru segala macam, American Spirit lah, ada rival kompetitor dan lain-lain. Tapi hari ini tiba-tiba tim OpenAI tidak melalui Sam Altman, tapi kayak karyawan-karyawan perusahaannya itu bikin semacam surat terbuka pengumuman ke media-media bahwa si DeepSeek ini dicurigai itu mengambil data-data dari OpenAI. Nah lucunya di mana? Nah ini yang mungkin kalian masih nggak sadar kenapa hal-hal ini lucu. Hal ini lucu karena OpenAI sendiri dan berbagai macam AI-an lainnya di dunia ini itu lagi punya dilema. Bukan dilema lagi sih, ini udah problem yang menurut gue juga problem yang jelas-jelas harus diadres dan diperjelas gitu. Mereka ini kan kasarnya mesin ya. Ini sekali lagi disclaimer, gue bukan orang yang praktisi AI, nggak terjun ngurusin AI, cuman baca-baca berita tentang AI dan sedikit antusias tentang AI, tapi gue pakai AI juga. Namun kalau teknis lebih dalamnya, gue rasa teman-teman kayak di video sebelumnya bisa jauh menjelaskan lebih teknis daripada gue. Gue jelasin pakai bahasa uga-bunga aja ya. Jadi intinya AI ini kan dilatih ya. Dia tuh mesti dilatih. Dia nggak bisa tiba-tiba tahu-tahu pinter, cerdas dan bisa menyelesaikan solusi lo. AI ini adalah sebuah robot yang harus dilatih terus-menerus dengan data. Dan setelah dia dilatih dan mempelajari data, mana yang false, mana yang true, mana yang diinginkan, mana yang nggak diinginkan, dia akan menjadi jauh lebih pintar. Makanya biasanya AI ini mahal ya, selain di pembelajaran adalah dari data pembelajarannya. Gimana cara si AI ini dapat pembelajaran? Internet, free data everywhere. Well, sebenarnya nggak free data. Maksudnya sebagai human, kita ada proses mengkonsumsi data-data ini dan mengeluarkan data baru gitu. Sedangkan AI ini bener-bener nelen data. Yang dimana kadang-kadang data tersebut adalah data-data yang sebenarnya nggak diizinkan untuk dipakai untuk di-train AI. Diizinkan untuk umat manusia menggunakannya, tapi tidak digunakan untuk robot. Dan banyak orang menggunakan data-data di internet ini secara unethical. Ya, beberapa orang menyebutnya sebagai unethical. Jadi datanya itu kayaknya nggak sah dipakai AI gitu. Dan tahu-tahu ditelan dan tahu-tahu akhirnya dia bisa generate gambar yang sama dengan warna yang berbeda, ekspresi yang berbeda, dan lain-lain. Kasarnya AI nyedot data kita semua tanpa kita setuju dan dijadiin data sama dia dan dijadiinlah program-program seperti OpenAI, ChatGPT dan lain-lain. Jadi kasarnya mereka mencuri data kita. Nah, data yang dicuri itu sekarang dicuri lagi. Diduga dicuri, lebih tepatnya diduga dicuri sama DeepSeek dari Cina. Jadi OpenAI ambil data kita yang udah diolah sama AI diambil sama DeepSeek.
Gitu kira-kira jalur ceritanya. Nah, disinilah muncul yang disebut dengan irony. Atau mungkin kita udah bilang kayak apa, no honor among thieves. Ya nggak ada kode etik gitu, nggak ada semacam bro code-nya di para pencuri ini. Jadi kayak siapa cepat dia dapat, siapa lengah dia sial, siapa cerdik dia berhasil. Fortune favor the pokoknya ya the slickest. Ini beneran sumber beritanya ada loh. OpenAI say it has evidence. Jadi bukan cuma dugaan lagi, tapi udah tuduhan karena mereka punya bukti China DeepSeek use its model to train kompetitor. Bahkan sudah sampai di tahap pemerintahan, yaitu ada White House-nya di sini. Sar David Sack raise possibility of alleged intellectual property theft, alias pelanggaran intellectual property. Sebuah aturan tentang copyright gitulah. OpenAI and its partner Microsoft investigate account believed to be DeepSeek last year that were using OpenAI application programming interface (API) and block their access on suspicious distillation that violate the term of service. Another person with direct knowledge said this investigation were first reported by Bloomberg. Jadi intinya mereka ya pakai salah satu tools di AI, OpenAI ini, dan dimanfaatkan untuk DeepSeek gitu loh. There is a technique in AI called distillation. Gue nggak tahu ini apa nih. Mungkin yang jauh lebih ngerti daripada gue bisa jelasin di kolom komentar di bawah. When one model learns from another model and kind of sucks the knowledge out of the parent model. Jadi kalau gue mau terjemahin tuh ya kayak intinya emang ada praktisnya, emang ada caranya untuk sebuah model nyedot model yang sebelumnya gitu untuk mempelajari gitu. Jadi saling sedot data gitu dan iya maling. Nggak enak ya dimalingin ya OpenAI ya? Iya, bener banget, bener. Dan netizen pun punya respon yang menurut gue cukup sama ya. Kayak nggak ada yang belain OpenAI, gue nggak nemu selain OpenAI-nya sendiri gitu. Ini beberapa respon netizen. OpenAI stole from the whole internet to make itself richer. DeepSeek stole from them and give it back to the masses for free. Well, not that free though, masih bayar, tapi ya setidaknya it's still irony. I think there is a certain British folktale about this. Referensinya maksudnya ke Robin Hood ya kalau kalian mau tahu. OpenAI, a company that scrap and stole copyrighted content from across the internet to train its model, is mad that DeepSeek used that stolen data to train its own model. Peak irony. Makanya gue bilang tadi no honor among thieves gitu. Jadi saling maling ini. This is hilarious. OpenAI stole copyrighted content and intellectual property from millions to train its model. And now OpenAI is saying that DeepSeek has committed a breach of intellectual property by training its open source model on OpenAI proprietary model. Oh iya ya, DeepSeek itu kan open source ya. Maksudnya lu pada bisa akses ya, bisa ikutan untuk nge-mod juga kalau nggak salah ya, untuk ya modelnya bisa dipelajari juga buat banyak orang. Jadi ya karena Robin Hood ya, gue nggak mau meromantisasi kegiatan maling-memaling dan no honor among thieves gini. Toh DeepSeek juga punya peran sama pemerintahan Cina, dan kalau lu mau pakai profesional mesti bayar juga. Nah, tapi menurut kalian bagaimana nih tentang fenomena maling di maling? Nah, tapi gimana nih opini kalian tentang proses ini nih? Orang ngambil data di internet ya, unethical, terus dijadiin AI, terus ada AI baru ngambil data AI ini terus dibilang, wah kamu melanggar intellectual property. Nah, menurut kalian coba bagaimana? Komen di bawah. Dan tentu saja buat teman-teman yang lebih jago sama teknologi AI dan pengen mengkoreksi gua tentang informasinya, tentang penjelasannya, atau mungkin mau tambahin informasi dan pengen say something about it, please komen di bawah untuk semakin meramaikan diskusi tentang AI ini. Karena gue yakin masih banyak banget hal yang bisa kalian jelasin jauh lebih baik daripada gua, atau bahkan kalian juga bisa bikin videonya. Jadi ya, komen di bawah, bantu koreksi gua. Kalau kalian suka sama pembahasan AI, maling AI kayak gini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Jangan maling.